Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah dampak mengerikan kutukanmu kepada mantan yang telah mengkhianatimu. Jadi ada seorang teman ya. Dulu ketika masih kuliah, dia punya pacar lah, bisa dikatakan begitu ya. Ya pacaran banget lah mereka ya. Sementara kalau yang kita ini menolak pacaran pokoknya gitu. Nah kalau dia pacaran banget sejak semester 1 kuliah ya sampai dua-duanya lulus kuliah. Berapa tahun tuh ya, karena zaman itu kan kalau kuliahnya di teknik lama-lama tuh bisa 6 tahunan kuliahnya, dari semester 1 sampai lulus kuliah. Ternyata ya, dengan segala pengorbanan ceweknya, mencintai, setia, dan seterusnya, begitu mau lulus kuliah, si cowoknya ini mengkhianati lah. Ya cuman sekitar beberapa bulan sebelum wisuda. Jadi skripsinya sudah pada beres. Nah, nunggu wisuda. Kalau zaman kita dulu ya 25 tahunan yang lalu itu kan wisudanya tidak terlalu sering kan. 1 tahun paling 2-3 kali. Jadi kalau sudah pendadaran skripsi itu, nah itu nunggu wisudanya masih bisa beberapa bulan. Dalam proses nunggu wisuda ini, si cowok ngejar wanita lain. Ya sudah, si cewek dia campakkan begitu saja ya, dengan segala kisah perjalanan, kenangan, tertawa, bahagia, menangis bersama dan seterusnya. Jadi pengalaman 5-6 tahun itu sama sekali tidak dia hargai lah ya. Begitu dia sudah jatuh cinta kepada wanita lain, si ceweknya tadi dia campakkan begitu saja. Nah, dia berhasil mendapatkan wanita pujaan hatinya. Walaupun sudah kita nasihati ya, kasihan tuh, sudah bertahun-tahun begitu kok kamu campakkan begitu saja dan seterusnya. Dia tidak peduli lah dengan nasihat kita ini, sahabat-sahabatnya ya. Pokoknya dia mau sama cewek yang baru ini. Memang kalau kita lihat-lihat sih cewek yang baru ini cantik banget ya, kaya pula, dan kuliah di program studi yang sangat prestis lah ya, program studi yang semua mahasiswa, tidak cuma di zaman itu, di zaman sekarang juga pengen kuliah di program studi itu. Nah singkat kata mereka wisuda. Nah wisuda itu kan bareng tuh cowok sama cewek mantannya tadi. Si cowok itu datang nih wisuda dengan ceweknya yang baru ya. Sementara si cewek tadi mantannya datang sendirian. Terlihat si cewek tadi yang mantannya itu terlihat berkaca-kaca lah. Tapi kan kalau pemandangan itu di wisuda kan biasa ya. Tapi kita bisa merasakan lah ya, berkaca-kacanya itu ya sedih lah ya, melihat seseorang yang artinya dengan si laki-laki ini kan namanya pacaran kan berdosanya sudah selama 6 tahun sudah tidak karu-karuan lah ya. Sudah berdosanya banyak, kemudian dikhianati, dicampakkan begitu saja. Sudah, kemudian beres kuliahnya, kembali ke kampung halamannya masing-masing. Kemudian si cowok itu ya menikah dengan
cewek barunya tadi, cewek idamannya itu yang memang kelihatan perfect sekali lah ya. Sementara si cewek tadi masih patah hati selama beberapa waktu lah, 2-3 tahun, dan setelah itu dia juga menikah dengan laki-laki lain. Nah, di dalam perjalanannya si cewek ini ya rumah tangganya baik-baik sajalah. Ya, dia menikah, kemudian punya anak, dan seterusnya dan seterusnya. Pekerjaannya, karirnya juga lumayan bagus ya. Suaminya juga lumayan bagus karirnya. Rumah tangga mereka bahagialah. Tetapi ada satu hal ya, dia ternyata sampai kapanpun dia cerita ke saya, dia tidak bisa memaafkan apa yang sudah dilakukan oleh mantannya dulu. Setelah segala pengorbanan kemudian mencampakkan dia begitu saja ya. Ya, saya bisa memahami lah ketika dia curhat begitu. Nah, si cowok, apa yang terjadi dalam pernikahannya dengan wanita yang begitu dia banggakan itu, wanita idamannya itu? Ternyata dalam perjalanan pernikahan mereka itu kan lama ya. Artinya kan kalau sebaya saya kan sudah pernikahannya juga sudah lama-lama ya, sudah rata-rata ya sudah 20 tahunan begitu. Nah, dalam perjalanan pernikahan itu mereka tidak diberikan atau belum ya diberikan momongan ya. Walaupun kata dokter ya, jadi sudah berobat sampai ke luar negeri kemana-mana. Kata dokter dua-duanya normal, tapi tidak bisa dapat atau belum rezekinya begitu ya. Dan dari aspek karir, pekerjaan ya, ya bisa dikatakan sebenarnya lumayan bagus lah ya sebenarnya ya. Tetapi tadi karena biaya yang dikeluarkan ini untuk program pengen anak atau program penyuburan itu besar kan, karena harus pokoknya dengar di luar negeri, di mana, di Singapura misal ada dokter bagus berangkat ke Singapura, di mana di Hong Kong ada dokter bagus berangkat, pokoknya begitu. Nah, itu sampai tidak punya apa-apa lah begitu, karena sangat menginginkan untuk bisa memiliki keturunan. Ditambah lagi kemudian selain pendanaan yang besar ya, itu kan terapi-terapi seperti itu kan kadang-kadang buat orang jadi terlihat sangat gemuk dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sehingga cewek yang ini dulu nih kelihatan sangat menarik, tapi ya dengan berbagai terapi perjalanan waktu ya, ya tentu terjadi perubahan-perubahan fisik ya, yang kemudian membuat si laki-laki ini jadi goyah lagi nih, jadi tergoda lagi nih dengan orang lain. Nah, tapi dia kemudian cerita ke saya ya, kenapa ya walaupun pekerjaannya gajinya besar begitu, tapi kok income-nya itu tidak bisa ngumpul begitu. Ya termasuk tadi curhat kenapa juga belum bisa punya momongan kan, dan seterusnya. Nah, dia merasa bahwa hidupnya itu berada di dalam kutukan mantannya dulu. Nah, dia tanya ke saya, kok bisa begitu? Ya, saya karena kenal dua-duanya ya saya bilang ya karena memang kutukan orang yang terzolimi itu dampaknya amat sangat mengerikan ya. Dahsyatnya luar biasa. Apalagi ketika si mantannya itu tidak bisa memaafkan. Dia terus ya di dalam doa-doanya dia mendoakan keburukan untuk si cowok yang sudah mengkhianatinya dan mencampakkannya begitu saja tadi. Di dalam doa-doanya ya dia terus mengeluarkan kutukannya biar si cowok itu mandul atau pekerjaannya tidak berkah, rezekinya
habis begitu saja, dan seterusnya. Dan seperti yang sering kita bahas ya, bahwa kutukan orang yang terzolimi itu pasti kejadian untuk orang yang sudah menzoliminya. Ya, dakwatul mazlumi mustajabah wa in kana fajiran fafujuruhu ala nafsih. Doa orang yang terzolimi itu mustajab, meski yang berdoa itu adalah orang yang fajir. Orang yang fajir itu maksudnya adalah orang yang gemar maksiat, malas ibadahnya. Bahkan orang yang gemar maksiat, malas ibadahnya, dia dizolimi, dia berdoa untuk orang yang sudah menzoliminya pun doanya mustajab, doanya terkabul. Nah, apalagi orang yang terzolimi itu adalah orang yang tekun ibadahnya, maka doanya akan lebih dahsyat lagi dampaknya. Kalau dia mengeluarkan kutukan, maka kutukannya itu dampaknya akan sangat terasa, akan sangat mengerikan bagi orang yang sudah menzoliminya tadi ya. Misalnya si cewek tadi, dia mengeluarkan kutukannya setiap hari, ya dampaknya kemudian kan terlihat tuh kepada si cowok yang sudah mengkhianatinya, yang sudah mencampakkannya begitu saja tadi. Nah, jadi saya bilang ke teman saya itu, makanya kita itu tidak boleh zolim. Ya, kamu sejak mahasiswa semester 1 pun kita sudah bilang, nggak usah pacaran deh. Nanti aja, begitu beres kuliah, kita cari calon istri, langsung menikah. Jadi peluang untuk menzolimi orang itu kecil ya. Nah, kemudian saya bilang lagi, kalau kita itu tidak yakin betul bahwa benteng doa kita itu sangat kuat, ya jangan pernah coba-coba untuk menzolimi orang. Karena tadi, doa orang yang terzolimi itu apapun kualitasnya, itu mustajab. Nah, kecuali saya bilang kalau kamu yakin betul, ya dengan pertahanan benteng doamu itu, ya sehingga kamu tidak bisa ditembus oleh kutukan-kutukan yang seperti itu tadi. Tapi kalau kamu masih ya biasa-biasa saja, nah usahakan jangan menzolimi orang. Sekarang apa yang harus dilakukan, katanya begitu ya. Saya bilang coba komunikasi dengan mantanmu, kemudian coba kamu minta maaf kepada dia. Nah, semoga kalau dia memaafkan, semoga kalau dia mengikhlaskan ya segala kezoliman itu, nah kutukan itu akan terangkat dari kehidupanmu. Nah, tapi ini kan kisah di dunia nyata ya. Kalau di sinetron tentu setelah saya bilang begini itu akan, wah dia minta maaf, kemudian minta diikhlaskan, kemudian perjalanan hidupnya jadi berubah, jadi baik, dan seterusnya. Tapi kalau di dunia nyata kan tidak seperti itu. Nah, dia mencoba berkomunikasi dengan mantannya di media sosial, yaitu setiap dia mencoba chatting langsung diblokir, sehingga dia tidak punya kesempatan untuk minta kepada mantannya tadi ikhlasnya dari kezoliman yang pernah dia lakukan, sehingga ya sudah, ya hidupnya masih seperti itu saja. Ya, dia masih terus berada di dalam kutukan dari orang yang pernah dia zolimi. Nah, itu pengalaman berharga lah untuk kita semua, agar jangan sampai kita menzolimi seseorang ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.